Surat terbuka untuk Bapak Kapolri dan seluruh pimpinan tinggi Jenderal di Mabes Polri. Nama Widya Novitasari, alamat wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten. Identitas Bayangkari, istri dari Brigadir Arman. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Polisi dan seluruh pimpinan tinggi Jenderal Polri di Mabes Polri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, rasa hormat dan keyakinan yang mendalam bahwa masih ada keadilan di bawah naungan bapak-bapak pimpinan kami, saya menuliskan surat ini. Saya Widya Novitasari, istri dari seorang anggota Polri, Brigadir Arman Abi, yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pandeglang, Polda Banten. Surat terbuka ini saya layangkan bukan dengan niat lain, melainkan murni sebagai ungkapan hati seorang istri Bayangkari, sekaligus curhatan seorang ibu yang merasa ketidakadilan menimpa keluarga kecilnya. Surat ini adalah jeritan hati yang saya harap dapat terdengar sampai ke telinga Bapak Kapolri dan para jenderal pimpinan kami, agar Bapak sekalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, jauh di bawah sana di mana kami berjuang menjaga nama baik institusi yang kami cintai ini. Permohonan maaf dan alasan saya membuka suara. Sebelumnya, saya menguraikan keluh kesah dan kenyataan pahit yang saya alami. Perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajaran pimpinan. Sungguh, awal saya tidak pernah berniat dan tidak berkeinginan keras untuk mempublikasi masalah ini ke media maupun halayak umum. Bagi saya dan keluarga, apa yang terjadi adalah persoalan internal yang sangat paham serta menyadari betul bahwa yang selama ini diketahui publik dapat dianggap sebuah aib atau noda bagi institusi Polri. Selama ini kami banggakan dan kami junjung tinggi saya menjaga nama baik Korps Bayangkara sebagaimana suami saya menjaga amanahnya setiap hari. Namun kesabaran dan keterbatasan saya telah sampai pada batasnya. Saya sudah berusaha menempuh segala jalur hukum ke dalam melapor ke Propam, ke Idwasda dan menunggu keputusan yang adil. Akan tetapi apa yang saya dapatkan hanyalah pengeluaran waktu, pembatalan pertemuan, tekanan intimidasi, ancaman dan ketidakpastian hukum. Tidak ada rasa keadilan yang saya rasakan. Justru saya dan suami merasa ditindas dan dipersulit oleh oknum yang seharusnya menjadi pelindung. Karena tidak ada jalan lain dan demi mendapatkan hak saya sebagai warga negara dan hak keadilan suami saya sebagai anggota Polri, dengan berat hati akhirnya saya memutuskan untuk membuka suara. Saya lakukan ini bukan untuk merusak, melainkan untuk memperbaiki dan mencari kebenaran. Saya yakin keadilan yang saya tuntut ini sejalan dengan rasa keadilan kemanusiaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, selaras dengan butir-butir Pancasila. Sila kedua dan kelima serta merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun termasuk oknum yang memegang kekuasaan. Bapak-bapak pimpinan yang saya muliakan, suami saya Brigadir Polisi Arman adalah seorang anggota Polri yang sederhana, patuh dan mengabdi sepenuh hati sebagai Babin Kamtibmas. Kesehariannya adalah berbaur dengan masyarakat, menjaga keamanan, mendamaikan persilangan warga, dan melaksanakan setiap perintah atasan dengan penuh tanggung jawab. Ia sering pulang larut malam, lelah, terkadang harus meninggalkan kami sekeluarga demi tugas. Namun, apa yang kami terima sebagai balasan dari institusi yang sama tempat kami mengabdi, alih-alih mendapatkan perlindungan dan kami justru menjadi korban kesewenang-wenangan oleh oknum-oknum yang memegang jabatan di atas kami. Saya istri dari seorang Babin Kamtibmas mengalami perampasan pencurian kendaraan secara paksa yang melibatkan oknum-oknum Paminal Polda Banten dan oknum Polres Pandeglang. Kejadian itu dilakukan tanpa prosedur yang benar, tanpa surat perintah, tanpa berita acara penyitaan, dan dengan cara yang sangat intimidatif. Saat kami berusaha mencari keadilan, melapor ke Propam, ke Idwasda, dan mencoba menempuh jalur internal, apa yang kami dapatkan hanya jalan yang berliku. Pembatalan pertemuan sepihak, pengeluaran waktu hingga tekanan dan teror. Saya dikirim surat ancaman, difitnah, melakukan penggelapan dan intimidasi. Sedemikian rupa seolah-olah sayalah yang bersalah, padahal saya adalah korban. Bapak Kapolri dan para jenderal yang saya hormati, saya sangat sedih dan kecewa bagaimana mungkin institusi yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan melindungi rakyat justru di dalam tubuhnya sendiri ada oknum yang bertindak sewenang-wenang, merampas hak milik sesama anak buah dan menindas keluarga anggota yang pangkatnya di bawah mereka.
Saya menulis ini bukan untuk menuntut jabatan atau harta, melainkan sebagai curhatan seorang istri. Babin Katibmas yang hatinya sangat perih melihat suaminya bingung, lelah, dan sedih karena merasa tidak ada tempat berlindung. Suami saya hanya seorang brigadir pangkat paling bawah yang tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi, dan hanya bermodal kepercayaan pada atasan. Apakah karena kami kecil dan tidak punya kuasa, maka hukum dan keadilan pun tidak berlaku bagi kami? Melalui surat terbuka ini, saya sampaikan harapan terbesar saya sebagai seorang istri anggota Polri. 1. Keadilan tanpa pandang bulu. Saya berharap Bapak Kapolri dan para jenderal dapat meninjau kembali kasus yang saya alami. Memohon agar Bapak sekali memastikan hukum ditegakkan secara adil, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, dan tidak memandang siapa yang berkuasa. Saya ingin oknum yang menyalahgunakan kewenangan, mengintimidasi, dan bertindak sebagai melawan hukum ditindak tegas sesuai aturan, agar tidak lagi ada anggota lain atau masyarakat yang menjadi korban kesewenangan-wewenangan mereka. Perlindungan bagi anggota dan keluarganya. Saya berharap institusi Polri benar-benar menjadi rumah yang melindungi anak buahnya. Jangan sampai anggota yang bertugas di garda terdepan seperti Babin Katibmas yang bekerja keras melayani masyarakat justru merasa tidak aman dan tidak dilindungi hak-haknya sendiri oleh institusi tempat bernaung. 3. Keadilan bukan hanya nama. Saya berharap nilai-nilai polisi presisi yang Bapak gaungkan benar-benar terasa sampai ke kami tingkatan paling bawah. Saya ingin buktikan bahwa di Polri kebenaran dan keadilan masih lebih kuat daripada kekuasaan oknum. Bapak-bapak pimpinan, sekali lagi saya mohon maaf karena harus menyampaikan hal ini kepada publik. Saya lakukan ini semata-mata karena saya ingin kebenaran dan keadilan bersinar, sehingga nama baik Polri sebenarnya justru akan terjaga karena bersih dari oknum-oknum yang merusak. Saya akan terus bersuara sampai kebenaran terungkap. Semakin saya ditekan, semakin saya yakin bahwa jalan yang saya tempuh adalah jalan mencari keadilan. Saya percaya di antara bapak-bapak sekalian, masih banyak pemimpin yang berhati nurani, yang jujur, yang menginginkan Korps Bayangkara ini bersih dari noda. Kepada Bapak Kapolri dan seluruh jenderal petinggi Polri, saya titipkan nasib saya, nasib suami saya, dan keadilan untuk keluarga kami. Berikanlah kami perlindungan dan keadilan agar kami tetap bangga mengenalkan diri sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan penuh harap dan rasa hormat yang tinggi. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Widya Novitasari.